Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila bersama saya Tita Mila Mustafani. Nah, video ini video kisi-kisi bab teorema Pythagoras. Silahkan disimak dan dipelajari, kalau perlu dicatat. Jangan lupa baca doa, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel Rumah Mila. Enjoy this video. Oke, yang pertama adalah mencari panjang sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Mencari panjang sisi miring atau sering disebut dengan hipotenusa dari segitiga siku-siku. Nah, di sini ada contoh soalnya, kita lihat bareng-bareng bahwa sebuah segitiga siku-siku, katanya panjang sisi siku-sikunya adalah 15 dan 8. Maka panjang sisi miringnya adalah, berarti yang ditanyakan sisi miring ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sisi miring itu, kita misalkan X kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ingat ya, kalau yang ditanya miring, maka rumusnya ditambah, tapi dikuadratkan. Maka X kuadrat sama dengan, di sini 15 kuadrat itu 225, ditambah 64. Maka X kuadrat sama dengan 289. Udah selesai belum? Karena X-nya masih kuadrat, kita harus cari X-nya aja, atau diakarin si 289-nya. Maka X-nya sama dengan akar dari 289, yaitu 17. Jadi jawabannya adalah 17 cm. Bagaimana cara mencari akar? Masih ingat? Kita lihat yang belakangnya. Satuannya ini adalah angka 9 kan. Berarti kalau ada, kalian harus hafalkan 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya itu. Nah, 9 ini kan ada di satuan dari 7 kali 7 ya. 7 kali 7 kan 49. Nah, satuannya ini kan 9 belakangnya. Berarti belakangnya adalah 7. Dan yang depannya, sekarang kita lihat depannya, nih angka 2. Yang 2 ini adalah berapa kali berapa yang mendekati 2. Yang mendekati 2 kan 1. Berarti jawabannya 17. Seperti itu. Ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, mencari tinggi segitiga siku-siku. Berarti kalau tadi mencari miringnya, sekarang kita mencari tingginya. Di sini ada contoh soalnya, panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku adalah 15. Di sini kita tandain sisi miring katanya 15. Kemudian katanya panjang alasnya adalah 9. Alasnya 9. Nah, berarti yang mau kita cari adalah tingginya, gitu kan? Yang ditanya adalah tingginya, atau tingginya bisa kita misalkan T kuadrat sama dengan, nah kalau yang ditanya tinggi, artinya yang miring itu dikurang dengan alasnya. Atau saya tulis gini, tinggi sama dengan miring kuadrat dikurang alas kuadrat. Miringnya berapa? Miringnya yaitu 15 kuadrat. Dikurang 9 kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 15 kali 15 itu 225, dikurang 81. Maka T kuadratnya sama dengan 225 dikurang 81, yaitu 144. Maka hasil T-nya kita akarin. T-nya akar dari 144, yaitu 12 cm. Jadi, kalau tadi mencari tinggi, rumusnya, kalau tadi mencari miring, rumusnya ditambah. Kalau mencari tinggi, rumusnya dikurang. Tapi tetap dikuadratkan ya. Kemudian di endingnya kita akarin deh. Oke? Ini untuk yang kedua. Yang ketiga, kisi-kisinya adalah menentukan triple Pythagoras atau tidak. Jadi misalnya kita dikasih angka nih, dikasih 3 angka. Misalnya 3, 5, dan 4. Nah, apakah dia triple Pythagoras? Caranya kita pakai rumus yang A kuadrat, tanda panah, B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, angka yang paling besar itu selalu jadi A. Nah, sisanya bebas. Berarti ini A-nya adalah 5. Berarti 5 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Misalnya di sini 25
Berarti kan 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9, dan 4 kuadrat 16. Nah, di sini berarti artinya 25, di sini juga 25. Berarti artinya dia sama dengan. Nah, kalau dia sama dengan, maka ini merupakan triple Pythagoras. Tapi kalau hasilnya tidak sama dengan, berarti dia bukan triple Pythagoras. Contohnya, misal saya ambil angka random, 17, 8, dan 6. Nah, sekarang kita tentukan apakah dia triple atau tidak. Berarti yang A-nya angka yang paling besar, ya kan? Yaitu 17. Berarti A kuadrat, B kuadrat, tambah C kuadrat. A kuadratnya 17, misalnya B kuadratnya itu 8 kuadrat, dan C-nya 6 kuadrat. Oke, berarti 17 kuadrat itu tadi 289 ya. Berarti di sini 64, di sini 36. Berarti di sini 289. 64 tambah 36 itu 100. Sama nggak? Nggak sama kan? Berarti tidak sama dengan atau dicoret. Maka dia bukan, nih makanya saya tulis merah, maka dia bukan triple Pythagoras. Jangan lupa ya rumusnya. Yang penting dia harus sama dengan, maka dikatakan triple. Kalau dia tidak sama dengan, maka dia bukan triple Pythagoras. Menentukan jenis segitiga. Masih ingat kan ya, jenis-jenis segitiga yang ada segitiga tumpul, segitiga lancip itu loh. Nah, sebelumnya saya ulas lagi. Di sini kalau misalnya dia segitiga siku-siku, maka A kuadratnya itu sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Tapi kalau dia segitiga tumpul, maka A kuadratnya itu lebih besar dari B kuadrat tambah C kuadrat. Ini C ya. Kalau segitiga lancip, berarti dia A kuadratnya kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi dia rumusnya sama kayak tadi, triple. Misal, contoh, ada 3 angka, 16, 14, dan 8. Jenis segitiganya apa? Atau apa jenis segitiga dari apa jenis segitiganya? Sekarang kita jawab. Berarti kan rumusnya A kuadrat gitu kan. B kuadrat tambah C kuadrat. A itu selalu angka yang paling besar. Ingat ya, A adalah angka yang paling besar. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. A kuadrat ini adalah berarti 16 kuadrat karena A-nya yang paling besar. B kuadratnya 14 kuadrat. C-nya 8 kuadrat. Nah, 16 kuadrat ini adalah 256. Bisa dihitung. 14 kali 14 ini atau 14 kuadrat adalah 196 dan 8 kuadrat adalah 64. Nah, ini kita tambahkan si 196-nya ditambah dengan 64 yaitu 260. Nah, berarti tandanya gimana? Ingat ya, yang dimakan yang besar. Berarti mangapnya ke 260. Berarti tandanya dia mirip sama yang lancip. Maka, ini adalah segitiga lancip. Seperti itu. Jadi untuk siku-siku berarti nanti di sininya sama. Kalau untuk tumpul berarti nanti mangapnya ke sebelah yang A kuadrat. Oke, ini cara menentukan jenis segitiga. Mencari sisi miring dengan perbandingan sudut 60 derajat. Di sini ada gambar segitiga siku-sikunya dengan sudut 60 derajat di K. Berarti kalian harus bikin perbandingannya dulu atau tulis angkanya. Ini yang harus kalian ingat. Yang miring pasti lebih besar, yaitu 2. Nah, si 60 ini deketnya sama angka berapa? Sama angka 1. Berarti sisanya adalah akar 3. Gitu ya. Nih, yang keluar hanya yang 60. Jadi ingat aja posisinya kalau miring 2, yang deket sama 60 itu 1 dan sisanya berarti akar 3. Kemudian di sini misalnya soalnya diketahui KL-nya sama dengan 26. Berapakah KM-nya?
gitu kan. Berapakah KM-nya? Nah, berarti kan kalau KL-nya di sini 26, di sini berapa? Di sini 1, di sini 2, di sini 26, berarti di sini 2 kali lipatnya, yaitu 52. Udah selesai. Atau sama aja kayak gini caranya. Berarti KM itu berbanding dengan KL, misalnya. Itu sama dengan 20, sorry, X berbanding dengan 26. KM-nya itu 2, KL-nya itu 1 dikali X per 26. Sama dengan di sini. Maaf. Sama dengan, berarti kali silang. 2, berarti X sama dengan 2 kali 26, yaitu 52. Kalau nggak, kayak tadi aja langsung. Kalau di sininya 1 nih, berarti di sininya kan 2. Berarti kalau di sininya 26, berarti di sininya 52. Gitu aja. Oke, sekarang mencari sisi miring dengan perbandingan sudut 45 derajat. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini. Panjang hipotenusa sebuah siku-siku sama kaki adalah 18 akar 2. Panjang kaki-kakinya X, CM. Nilai X adalah, nah di sini ada kata segitiga siku-siku sama kaki. Nah, perlu diketahui kalau segitiga siku-siku sama kaki artinya dia sudutnya 45 derajat seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Jadi di sini dia ada 45 derajatnya. Nah, katanya panjang hipotenusa. Apa itu hipotenusa? Sisi miring. Katanya panjangnya 18 akar 2. Nah, sebelum itu kita ingat-ingat lagi perbandingannya dari segitiga yang sudutnya 45 derajat itu di sininya 1, di sininya 1, di sininya akar 2. Gitu kan ya? Berarti yang ditanya X-nya atau yang ini nih, yang sebelah sini X sama X. Maka X ini sama dengan, kan ini 1, 1, ini akar 2, berarti tinggal 1 per akar 2 dikali 18 akar 2. Dari mana satunya? Yang ini kan 1 taruh di atas, per akar 2 yang diketahuinya dikali 18 akar 2. Akar 2-nya coret, tinggal 1 kali 18, yaitu 18. Atau kalau misalnya itu langsung aja akar 2-nya hilangin jawabannya, jadi 18 cm. Seperti itu.